Media pembelajaran yang akan saya kembangkan pada mata pelajaran SKI ini adalah media audiovisual murni, yang dimana media audiovisual murni ini merupakan media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Nah, yang dimana unsur suara dan gambar ini berasal dari satu sumber. Peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Nah, pada permulaannya bangsa Arab Quraisy ini telah mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanafiyah atau Hanif yang artinya benar dan lurus. Karena itu, sejak dahulu ajaran tauhid sudah mengakar di hati masyarakat Arab. Pembaruan dan pergaulan dengan bangsa lain mempengaruhi kepercayaan mereka. Tetapi seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut mengalami perubahan, penambahan, dan pengurangan yang dilakukan oleh para pengikutnya yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian muncul berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh menjadi penyembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Pada masa jahiliyah, orang Arab Quraisy banyak yang menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat sendiri dari batu, kayu, dan juga logam. Menurut Ibnu Kalbi, yang menyebabkan bangsa Arab menyembah berhala dan batu itu ialah barang siapa yang meninggalkan kota Mekah, maka harus membawa batu yang diambil dari batu-batu yang ada di tanah haram atau yang ada di Ka'bah. Nah, maka dari itu mereka lakukan dengan maksud untuk menghormati tanah haram dan untuk memperlihatkan cinta mereka terhadap kota Mekah, yang kemudian di setiap tempat persinggahan mereka letakkan batu itu dan bertawaf mengelilingi seperti mengelilingi Ka'bah. Proses ini berlangsung terus-menerus dan akhirnya mereka menyembah apa yang mereka sukai dan yakini. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum, pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai dari keturunan Khuza'ah datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Dan kemudian Amr bin Lu'ay al-Khuzai meletakkan sebuah berhala besar yang bernama Hubal yang terbuat dari batu aki berwarna merah berbentuk patung manusia yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Dan kemudian ia menyeru kepada penduduk Hijaz supaya menyembah berhala itu. Nah, di samping itu banyak lagi berhala-berhala yang lain seperti Alata, tepatnya di Taif. Menurut penduduk Taif, Al-Alata ini adalah berhala yang paling tua. Al-Uzza tempatnya di Hejaz, kedudukannya sesudah Hubal. Manat itu tempatnya di dekat kota Madinah. Nah, Manat ini dimuliakan oleh penduduk Yatsrib. Kemudian beberapa bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam, yaitu mereka menyembah malaikat. Di antaranya bangsa Arab yang menyembah berhala dan menuhankan malaikat. Di kota Mekah ada sebagian bangsa Arab yang menganggap bahwa malaikat itu adalah putra-putri Tuhan. Kemudian menyembah jin, ruh, dan leluhur. Mereka pun menganggap batu-batu sebagai makhluk yang terhormat. Bahkan di suatu tempat, jin yang terkenal dengan nama Darohim, mereka selalu mengorbankan binatang-binatang yang di tempat itu agar selamat dan terhindar dari segala bencana. Kemudian mereka menyembah binatang-binatang. Yang dimaksud dengan binatang ini adalah matahari, bulan, dan bintang yang gemerlap cahayanya pada malam hari. Kemudian mereka menganggap binatang-binatang tersebut diberikan kekuasaan penuh oleh Tuhan untuk mengatur alam ini. Kemudian mereka menyembah berhala. Nah, sebagian bangsa Arab menyembah berhala atau arca ini yang terbuat dari batu, kayu, dan logam yang mereka buat sendiri dengan selera mereka sendiri untuk kemudian mereka sembah. Yahudi dan Nasrani atau yang sering kita sebut dengan agama Kristen. Nah, agama Yahudi ini mulai masuk ke Jazirah Arab pada tahun 1491 atau 1000 Masehi. Nah, mula-mula di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Sedangkan agama Nasrani atau agama Kristen ini masuk ke Jazirah Arab kira-kira pada abad keempat Masehi. Agama Nasrani berkembang di Jazirah Arab karena mendapat bantuan dari kerajaan Romawi dan Habsyi. Nah, sebelum Islam, orang-orang Arab Quraisy juga banyak mempercayakan pada tahayul, mempercayai
Nah, perasaan lapar itu timbul karena ular menggigiti usus manusia. Kemudian mereka biasa mengenakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan. Kemudian mereka pun mempercayai bila mereka mengharapkan turun hujan, mereka mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Yang selanjutnya yaitu keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Nah, keadaan sosial ekonomi masyarakat Arab sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Bagian tengah Jazirah Arab terdiri dari tanah pegunungan yang tandus. Nah, oleh sebab itu banyak penduduk yang hidupnya tidak menetap. Mereka tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Baduy yang mata pencahariannya beternak. Mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain untuk mencari rumput untuk hewan ternaknya. Kemudian bidang pertanian dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal di daerah-daerah subur, terutama mereka yang mendiami daerah subur di sekitar oase seperti Taif. Di tempat ini mereka menanam buah-buah dan sayur-sayuran. Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan biasanya mereka berdagang. Kemudian mereka dinamakan Ahlul Hazar. Kehidupan sosial ekonomi mereka sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam perdagangan. Nah, maka oleh karena itu, bangsa Arab Quraisy sangat terkenal dalam dunia perdagangan. Mereka melakukan perjalanan dagang pada 2 musim dalam setahun, yaitu ke negara Syam pada musim panas dan ke negara Yaman pada musim dingin. Dan di kota Mekah terdapat pusat perdagangan, yaitu Pasar Ukaz, yang dibuka pada bulan-bulan tertentu seperti Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dalam bidang sosial politik, masyarakat pada masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan dan teratur. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut syekh atau amir, yang mengurusi persoalan mereka dalam masalah perang, pembagian harta, dalam pertempuran tertentu. Di luar itu, seorang syekh tidak berkuasa atau tidak berhak mengatur anggota kabilahnya. Di samping itu, bangsa Arab sebelum Islam juga telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini misalnya dapat dilihat dari berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat Arab pada waktu itu. Di antara pengetahuan yang mereka kembangkan adalah astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Ini pindah ke negeri Arab pada waktu negara mereka diserang oleh bangsa Persia. Dari mereka inilah bangsa Arab belajar banyak ilmu astronomi. Tata sosial bangsa Arab sebelum Islam terkenal pemberani di dalam membela pendirian. Mereka tidak mau mengubah pendirian, serta tata cara hidup yang sudah menjadi kebiasaannya tidak mau mengalah. Namun, ada sisi kebiasaan yang baik, yaitu suka menghormati dan memuliakan tamu. Moral dan perilakunya sangat rusak sehingga mereka disebut kaum jahiliyah atau yang bodoh. Berjudi, minum minuman keras dilakukan secara bersama-sama. Bahkan tak jarang mereka merampok sehingga sering menimbulkan peperangan antar suku. Yang lebih buruknya lagi, moralnya adalah adanya suku Arab yang mengubur bayi perempuan mereka secara hidup-hidup. Mereka menganggap bahwa anak perempuan itu tidak berguna dan hanya menyusahkan orang tua. Maka oleh karena itu mereka merasa terhina apabila mempunyai anak perempuan. Di antara suku yang melakukan perbuatan keji dan tak berperkemanusiaan itu adalah suku Bani Tamim dan suku Bani Asad. Bidang bahasa dan seni bahasa, orang-orang Arab pada masa pra-Islam sangat maju. Bahkan mereka sangat indah dan kaya. Syair-syair mereka sangat banyak. Dalam lingkungan mereka seorang penyair sangat dihormati. Setiap tahun di Pasar Ukaz diadakan deklamasi sejak yang sangat luas. Selain Ukaz masih ada pasar yang dijadikan tempat berkumpulnya para penyair, yaitu Pasar Majinah dan Zulmajaz. Salah satu dari pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu terdapat meninggikan derajat seseorang yang tadinya hina atau sebaliknya.
menghinakan seseorang yang tadinya terhormat. Satu-satunya alat publistik yang amat luas lapangannya yaitu khitabah. Di samping sebagai penyair, orang-orang Arab jahiliyah juga sangat fasih berpidato dengan bahasa yang indah dan bersemangat. Para ahli pidato pada saat itu mereka mendapat derajat tinggi seperti para penyair. Salah satu kezaliman dalam masyarakat Arab jahiliyah adalah mengadakan majlis atau nadwa sebagai sarana untuk mendeklamasikan sajak, bertanding pidato, tukar-menukar berita, dan lain sebagainya, seperti Nadi Quraisy dan Darun Nadwa yang berdiri di samping Ka'bah sebagai dari nadwa mereka. Begitulah seorang ahli sejarah Islam, Ahmad Amin, seorang sejarawan Islam, memberi definisi tentang kata-kata Arab jahiliyah, yaitu orang-orang Arab sebelum Islam yang mengembangkan kepada kebenaran. Mereka terus melawan kebenaran